Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini dapat sama-sama kita meneruskan kembali untuk sama-sama kita menghuraikan, menafsirkan dan mentadabburkan beberapa ayat Al-Quranul Karim daripada surah Maryam. Ya, kita tertangguh agak lama sedikit. InsyaAllah hari ini kita sambung balik untuk kita mengkaji satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah, ada motivasi, kekuatan bagi kita untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal-amal soleh kita, mudah-mudahan menjadi bekalan di hari akhirat nanti insya-Allah taala. Jadi pada petang ini kita akan sambung pada ayat yang ke-81. Di ayat ke-80 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita sebagai peringatan ketika menceritakan tentang orang-orang yang kufur dengan Allah, orang-orang yang engkar, orang-orang yang tidak mahu mentaati titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyatakan di dalam ayat 80, wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda, dan kami akan warisi harta benda dan anak pinak yang dikatakannya itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Jadi Allah kata dalam ayat ini, kami yakni Allah, bukan kami menunjukkan ramai, tidak. Kami menunjukkan kemuliaan. Allah kata kami akan mewariskan harta benda, anak pinak yang dikatakannya itu, dan akan datang kepada kami seorang diri. Manusia itu akan diwariskan harta-harta mereka itu kepada anak pinak mereka. Harta yang mereka berbangga, harta benda yang mereka sayang, harta yang mereka takut untuk membelanjakan, bimbang akan rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka harta itulah akan menjadi harta pusaka dan warisan. Tuan-tuan sekalian, kita jangan meragui akan rezeki Allah taala. Hari ini kita memiliki harta benda, kadang-kadang kita sayang untuk membelanjakannya. Kita memegang harta, lalu kita dalam tangan kita mempunyai harta benda, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi bimbang akan rezeki yang Allah kurniakan. Fikir masa depan, bulan depan apa aku nak makan, tahun depan apa aku nak makan. Padahal kita ini sehingga sampai ke saat ini Allah telah mengurniakan kepada kita rezeki sehari demi sehari demi sehari sampai sekarang ini. Ya, kita mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala, tak bimbang pun. Jadi kenapa kita yang ada rezeki di tangan kita, dalam genggaman kita, tetapi kita masih bimbang dalam otak kita, dalam kepala otak kita bimbang rezeki pada bulan hadapan, rezeki pada tahun hadapan, rezeki pada 5 tahun akan datang dan sebagainya. Kenapa jadi begitu? Itu tidak sewajarnya. Sebaliknya, nikmatilah rezeki yang kita miliki pada hari ini. Ya, nikmatilah. Berseronoklah dengan rezeki, bersyukurlah dengan rezeki yang ada pada tangan kita hari ini. Jangan terlalu memikirkan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tahulah Allah Ta'ala mengatur rezeki kita. Karena itu jangan bimbang soal rezeki. Ya, dan jangan sayang akan harta benda kita yang kita miliki. Ya, tetapi kita kena yakin apa yang Allah kata. Harta yang kita ada ini, wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda, kami akan mewarisi harta benda dan anak pinak itu kepada orang lain, dan ia akan datang kepada kami seorang diri.
Ya, orang yang berfikir tentang rezeki, yang berfikir tentang harta benda, yang bimbang akan harta bendanya itu, sebenarnya ya sepatutnya mereka lebih perlu bimbang akan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana mereka bertemu dengan Allah, mereka datang hanya seorang diri saja. Yang mereka datang hanya seorang diri saja. Kalau tidak ada amalan, maka apakah yang mereka akan bawa, tuan-tuan? Nah, inilah yang perlu kita bimbang. Harta yang kita miliki telah dinafikan daripada kita bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia menjadi warisan. Pangkat yang kita miliki, yang kita berbangga pada hari ini, ia akan ditinggalkan dan ia tidak akan membawa apa-apa makna dan membawa apa-apa arti kecuali dengan harta dan pangkat itu kita melakukan kebajikan dengannya, maka kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau kita tidak gunakan apa yang Allah kurniakan, harta kita, pangkat kita, kita tidak gunakan pada jalan Allah, tak ada manfaat. Kalau kita gunakan pada jalan Allah Ta'ala, kita tunaikan amal sebaik mungkin, kita memberi khidmat kepada manusia, kita melakukan kebajikan, maka di situ kita akan mendapat manfaat. Kemudian Allah kata, ayat 81, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah Ta'ala sebagai Tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong mereka, yang memberi kemuliaan dan pengaruh pada mereka. Maka mereka ini melakukan satu perbuatan yang salah, yaitu mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan. Supaya apa? Supaya benda-benda itu menjadi penolong kepada mereka, memberi kemuliaan kepada mereka, memberi pengaruh pada mereka. Maka ini adalah satu kesilapan yang besar. Itu yang mereka lakukan. Sedangkan apa yang mereka sembah, Allah kata, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Allah kata tidak sekali-kali. Bahkan benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya. Jadi tuan-tuan, benda yang mereka sembah itu, orang-orang kafir ini, mereka menyembah berhala. Sedangkan berhala itu sendiri, di akhirat nanti akan menolak mereka dan akan marah pada mereka. Kenapa sembah kami ini? Kami bukan ada apa-apa. Kami bukan Tuhan. Allah Tuhan kita. Kami bukan Tuhan, kenapa kamu sembah? Mereka akan berlepas diri. Allah kata, wa yakununa alaihim didda, dan benda-benda itu menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Karena itu tuan-tuan, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam ayat Al-Quran Allah sebut satu ayat lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, wahai manusia, annama khalaqnakum abasa, kami menjadikan kamu itu sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu tidak akan kembali kepada kami. Allah tanya, jangan jawab. Tanya itu adalah pemberitahuan. Artinya Allah memberitahu kita bahawa Allah menciptakan kita ini tidaklah menjadi sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu mengira kami menjadikan kamu ini adalah sia-sia saja? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu tidak akan kembali kepada kami. Jawabnya tidak. Allah menjadikan kita ini tidak sia-sia untuk supaya kita ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan dikembalikan oleh Allah pada satu masa nanti. Jadi tuan-tuan, mati akan datang kepada kita, takut ataupun berani.
Karena itu jangan takut kepada kematian, tetapi takutlah kalau kita datang kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa amalan soleh, dengan kita datang tidak dalam keadaan tidak mentaati titah perintah Allah, dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Karena itu marilah sama-sama kita memperkuatkan keimanan kita kepada Allah, mempertingkatkan amalan, khususnya amalan di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Marilah sama-sama kita yang mempertingkatkan amal bulan Ramadan, seperti menunaikan salat sunat tarawih, menunaikan salat sunat witir, menunaikan membaca Al-Quran, cuba khatam Al-Quran pada bulan Ramadan ini, dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Marilah kita menyantuni orang-orang susah, orang miskin. Marilah sama-sama kita mengeluarkan zakat fitrah kita, zakat harta kita dan seumpamanya. Ya, janganlah kita bimbang akan rezeki kita. Allah pasti akan kurniakan rezeki kepada kita, kecukupan kepada kita. Jangan bimbang, masa-masa akan datang, tuan-tuan. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan Allah akan pasti memberi jalan keluar kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan dia jalan keluar. Sekadar itu saja dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.